cinta dalam irama yang ku ciptakan. Ku temukan tenang di setiap langkah. Menuju tujuan, tak perlu cepat, ku nikmati jalan. Hati ringan, pikiran terbuka, damai menyertai di setiap langkah melangkah menuju tujuan, menyisakan damai di hati ini hingga akhir ku capai garis. Ku sambut hari dengan senyum tulus. Saya kembali melihat dia terdalam hingga akhir ku capai garis. Ku sambut hari dengan senyum tulus. Jam berdetak di sudut ruangan, tumpukan tugas menanti selesai. Ku tarik nafas, menutup mata, mencari sunyi di tengah ramai. Di antara kertas dan layar karam, ku temukan jeda yang ku sayang. Hening di antara deadline, menyapa hati yang hampir tenggelam. Nada pelan jadi pelukan, ku jalani hari dengan tenang. Angin masuk lewat celah kecil, menyisip damai di sela waktu. Ku susun langkah, tak tergesa. Hening ini jadi teman setia. Di antara kertas dan layar terang, ku temukan jeda yang ku sayang. Hening di antara deadline, menyapa hati tenggelam. Nada pelan jadi pelukan, ku jalani hari dengan tenang. Sejenak ku dengar dunia diam, meredam hiruk yang penuh dendam. Di tengah tekanan yang menanti, hening membawaku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Dr. Indra Pahlevi SIP MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan yang kami hormati rekan-rekan semua yang hadir pada acara sharing session Jumat pagi pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara ini, di mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sharing session Jumat pagi Biro Keuangan dengan tema yang sangat menarik, yaitu pengelolaan informasi publik PPID Sekjen DPR RI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul lagi pada pagi hari ini. Memulai acara hari ini agar acara berlangsung dengan lancar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Sujai untuk memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, izin kedengaran suara saya? Terdengar, Pak Ustadz. Kedengeran, Pak? Oh, kedengaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sampai pagi ini kita masih bertemu dalam acara S3 pagi pada hari Jumat pagi ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Keuangan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bagian di lingkungan Biro Keuangan, yang saya hormati Bapak Ibu Kasubag di jajaran Biro Keuangan, juga tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan di jajaran Biro Keuangan. Sebelum kita memulai kegiatan S3 pagi ini, alangkah baiknya kita diawali dengan membacakan doa dan diawali dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan
S3 Pak ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Alhamdulillah wa ala kunniyatan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabat rabbil alamin dan syahidin hamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi syaitanik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala shalihan tarda bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlun minallahi wa kafa billahi alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Dr. Indra Pahlevi SIP MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sharing session Jumat pagi hari ini. Kepada Bapak Indra Pahlevi, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Nanda selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, ini narasumber Mbak Indah Kurniasari. Terima kasih Mbak Indah. Pranata Humas Ahli Madya ya, betul ya. Lalu para kepala bagian, baik di lingkungan Biro Keuangan maupun Sekretariat Jenderal yang hadir, para kepala subbagian, dan rekan-rekan sekalian peserta atau ikut dalam acara sharing session Jumat pagi ya, yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan. Biro Keuangan komit ya terhadap hal ini, yang sebelumnya biasanya di Senin pagi, sekarang Jumat ya. Jadi Jumat teman-teman ternyata cukup sibuk juga kalau di Biro Keuangan. Selain ada S3, sekarang sharing session setiap Jumat pagi, juga Pusbangkom ya buat Friday Bangkom Anywhere kalau salah. Di mana itu menjadi salah satu persyaratan cara kita untuk bisa absen ya di presensi di Mandala. Jadi sebenarnya WFH, tapi memang teman-teman cukup sibuk. Ditambah lagi jika memang ada tugas-tugas utama juga yang bisa memang dilakukan secara remote ya, karena sudah menggunakan sistem digital. Teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini Jumat 22 Mei 2026 kita bisa sama-sama ikut dalam kegiatan sharing session ya, Jumat pagi dengan tema pengelolaan informasi publik PPID Sekjen DPR RI. Bapak Ibu sekalian, di era keterbukaan informasi dan digitalisasi,
pelayanan publik saat ini, pengelolaan informasi publik bukan lagi sekedar kewajiban administratif ya, tapi telah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Nah, sebagai bagian dari institusi parlemen modern ya, sebenarnya kita posisinya sudah tidak lagi menuju. Dalam beberapa tahun terakhir kita sudah menjadi parlemen modern, meskipun mungkin belum sepenuhnya sempurna ya, karena salah satu tandanya adalah kita sudah menggunakan sistem digitalisasi yang cukup masif di semua unit kerja, ya, termasuk juga paperless itu. Dalam konteks tersebut, PPID memiliki peran strategis ya, sebagai garda terdepan untuk memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan informasi publik yang baik juga menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan reformasi birokrasi. Ini menjadi satu indikator juga ya. Kita juga melaksanakan ZI juga salah satunya adalah pelayanan publik ya. Pembangunan zona integras dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi. Syukur alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ya, kadang-kadang ada blessing gitu. Apa yang sudah kita upayakan, bagaimana menyampaikan informasi tentang DPR kepada publik, seringkali publik tetap tidak percaya, tapi sekarang posisinya alhamdulillah DPR cukup baik di mata masyarakat, tentu tidak 100% ya. Ditambah lagi ada kejadian yang misalnya di institusi lain, nah, sehingga secara tidak langsung DPR juga ikut terkena dampaknya, dibanding-bandingkan, dan tentu kita tidak mau terpleset ya, maka informasi publik menjadi sangat penting. Nah, khususnya di Biro Keuangan, ya mungkin Bu Indah juga nanti bisa menyampaikan secara umum, tapi juga dalam diskusi bisa juga nanti kita diskusikan ya. Isu keterbukaan informasi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan layanan keuangan, pengelolaan BUMN dan perjalanan dinas, maupun dukungan administrasi keuangan lainnya. Seringkali jujur isu yang tiba-tiba muncul di publik, biasanya salah satu yang paling utama triggernya adalah isu tentang keuangan. Ketika ada hak-hak keuangan anggota dewan yang sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi di mata publik menjadi sesuatu yang tidak adil, ya itu akan menjadi persoalan di publik. Tapi sisi lain kita juga harus menyampaikan itu sebagai bagian dari pelayanan informasi pada publik. Banyak proses kerja kita yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan data dan informasi, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai klasifikasi informasi, nanti mohon Bu Indah, mekanisme pelayanan informasi publik, tata kelola dokumentasi, hingga batasan informasi yang dikecualikan menjadi sangat penting untuk dipahami bersama. Ya, jadi teman-teman yang hadir dari semua unit kerja ya, untuk bisa paham itu. Klasifikasi informasi, mekanisme pelayanan informasi publiknya, tata kelola dokumentasinya, hingga batasan informasi yang dikecualikan. Saya berharap melalui sharing session ini kita dapat memperoleh wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertama, peran dan fungsi PPID di lingkungan Sekjen DPR. Mungkin sering dengar PPID, tapi di antara kita saya yakin banyak yang belum paham 100%. Makanya Bu Indah ini punya kewajiban yang tidak mudah juga. Jangan hanya Bu Indah dan kawan-kawan yang paham PPID, tapi yang lain juga harus perlu tahu juga. Lalu yang kedua, tata kelola pelayanan informasi publik yang baik seperti apa. Lalu tantangan pengelolaan informasi di era digital. Ya. Ini kenapa penting? Kadang nggak cukup sampai 1 menit, satu berita bisa langsung menyebar ke seluruh dunia. Apalagi era medsos yang luar biasa. Lalu yang terakhir, bagaimana membangun budaya kerja yang responsif, transparan, namun tetap prudent dalam pengelolaan data dan informasi. Jadi apalagi kita di keuangan ya, prudent dalam mengelola keuangannya, tapi juga prudent dalam mengelola informasinya.
Terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih ini kepada Bu Indah sekali lagi yang telah berkenan bersedia menjadi narasumber dan nanti berbagi pengetahuan serta pengalaman pada kesempatan ini. Semoga materi yang disampaikan nantinya dapat memberikan manfaat dan memperkuat kapasitas kita kapasitas kita semua dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekjen DPR RI. Akhir kata, saya mengajak kepada semua peserta, khususnya di Biro Keuangan nih, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, membangun komunikasi yang baik, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing session Jumat pagi tanggal 22 Mei 2026 dengan tema pengelolaan informasi publik PPID Sekjen DPR secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memulai sharing session kita pagi ini dengan tema pengelolaan informasi publik PPID Sekjen DPR RI yang akan dibawakan oleh Pranata Humas Ahli Madya, Ibu Indah Kurniasari Esos M.Kesos. Kepada Ibu Indah, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Keuangan, Bapak Dr. Indra Pahlevi, SIP MSI. Terima kasih Pak atas undangannya untuk menghadiri memberikan materi pada pagi hari ini di S3 hari Jumat ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, kemudian pejabat pengawas, Bapak Ibu pelaksana di Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih untuk kehadirannya juga pada pagi hari ini untuk bisa mendengarkan sharing session kita terkait pengelolaan informasi publik PPID Sekjen DPR RI. Bapak Ibu, mungkin ini bukan pertama kalinya ya kita ngobrol terkait PPID. Juga sudah sering juga tiap tahun kita selalu ngerecokin Bapak Ibu untuk ayo Bapak Ibu bikin daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan. Mungkin betul juga walaupun demikian mungkin betul juga kata Pak Biro bahwa mungkin masih banyak yang belum terlalu paham tentang PPID itu apa sih sebenarnya. Nah, melalui kesempatan ini izinkan saya untuk bisa memberikan pemahaman lagi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pertemuan pagi hari ini bisa menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, seperti tadi sudah disampaikan ya bahwa era digital sekarang ini keterbukaan informasi publik itu menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabel, terpercaya. Terus masyarakat juga selalu butuh atas informasi, apalagi dengan lembaga kita ya DPR RI. Ini salah satu lembaga yang paling banyak peminatnya untuk mendapatkan informasi publik. Namun informasi publik itu pun pengelolaannya itu tidak bisa kita dengan leluasa seperti itu ya kita memberikan informasi. Tentu kita harus informasi yang diberikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan juga. Nah, disinilah peran PPID sebenarnya Bapak Ibu sebagai penghubung sebenarnya antara lembaga negara dengan masyarakat dalam hal pelayanan informasi publik. Mungkin kita coba next slide-nya ya Kak ya. Kemudian apa sih sebenarnya PPID itu? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya PPID itu apa sih? PPID itu sebenarnya adalah kalau kepanjangannya ya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ini tertuang dalam dasar hukumnya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kenapa ada PPID ini? Karena memang amanat dari Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara ya berhak untuk mendapatkan atau memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi mereka, lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mengelola, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
lain-lain sebagainya lah itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28F. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Inilah payung hukumnya sebenarnya kenapa kemudian ada keterbukaan informasi publik, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian ada peraturan pemerintahnya dan peraturan-peraturan lainnya terkait keterbukaan informasi publik. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian di DPR sendiri, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat untuk regulasi internal sendiri terkait PPID ini, kita udah punya peraturan DPR tahun 2010, ini peraturan DPR nomor 1 tahun 2010. Jadi ketika peraturan ini selesai, 2 tahun setelahnya, kemudian dibuatlah peraturan DPR sebagai aturan untuk pelaksanaannya di DPR sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah inisiasi dari DPR. Jadi disinilah DPR kemudian mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bisa melaksanakan di awal sebelum semuanya melakukan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Jadi peraturan DPR nomor 1 2010 ini adalah aturan pertama setelah Undang-Undang 14 2008, bahkan sebelum ada peraturan Komisi Informasi. Jadi kita sebagai garda terdepannya lah untuk keterbukaan informasi publik. Kemudian setelah itu berjalanlah PPID, kemudian ada juga struktur ada persekjennya terkait pengelolaan PPID, kemudian ada beberapa SOP juga yang kita susun untuk untuk menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Jadi kalau di sini kita lihat ada 7 SOP yang kita punya dan ini sekarang kita lagi review lagi karena memang SOP ini karena selalu dinamis keterbukaan informasi publik itu, kemudian juga alur-alurnya, bagaimana cara kita untuk bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat, tapi kita juga butuh koordinasi dengan PPID yang lainnya. Jadi ini selalu kita review lagi. Kemudian secara struktur di DPR sendiri, kita itu punya struktur PPID seperti ini, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa di paling atas ini adalah pembina. Pembina ini adanya di pimpinan DPR memberikan arahan pembinaan terkait keterbukaan informasi publik di DPR. Kemudian sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan, kita tahu bahwa di DPR ini kan kebijakan itu bisa sangat dinamis ya. Hari ini kita bisa mengatakan informasi A terbuka, tapi dengan adanya situasi bisa jadi besok kita mengatakan bahwa informasi ini tidak boleh dikeluar seperti itu. Jadi yang terakhir atau penentu akhir adalah kebijakan di PPID sendiri, ini adalah di pembina yaitu pimpinan DPR. Kemudian ada atasan PPID. Atasan PPID ini adalah Sekretaris Jenderal DPR RI. Dia tugasnya itu mengawasi, kemudian melakukan evaluasi kinerja PPID, kemudian pun bertindak sebagai penerima keberatan dari pemohon ketika ada alur permohonan, kemudian mungkin pemohon merasa tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal menurut pemohon, itu bisa mengajukan keberatan dan keberatan ini langsung ditangani oleh atasan PPID. Kemudian di bawahnya ada tim pertimbangan. Tim pertimbangan ini adalah berisi pejabat eselon 1 di luar Sekretaris Jenderal dan pejabat eselon 2. Tugasnya apa? Untuk memberikan pertimbangan dan pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengelolaan, proses pelayanan, kemudian pertimbangan pada saat uji konsekuensi, kemudian memberikan pertimbangan pada saat ketika ada sengketa informasi. Kemudian ada PPID. PPID inilah yang melaksanakan pelaksanaan keterbukaan informasi. Kalau teman-teman bisa nanti dapatkan materi ini, bisa diklik di link di masing-masing ini link ada nanti SK-nya yang berisi tentang tugas-tugas dari masing-masing jabatan-jabatan ini.
Kemudian ada wakil-wakil dari PPID ya, ada wakil bidang fasilitasi penyelesaian sengketa, ada wakil bidang pelayanan, ada wakil bidang dokumentasi dan arsip, serta ada wakil bidang pengelolaan teknologi dan informasi. Nah, di bawahnya ini ada namanya PPID pelaksana. PPID pelaksana ini jumlahnya 75. PPID pelaksana inilah yang berada di unit-unit Bapak Ibu, yaitu unit eselon 3 dan beberapa unit eselon 4. Unit eselon 4 ini misalnya seperti kepala sub TU di PUU atau mungkin di kepala sub di TU Inspektorat dan seperti itu. Jadi totalnya 75 PPID pelaksana. Artinya, pengelolaan informasi publik ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu bagian saja, bukan di PPID saja, bukan di Humas saja, tapi melibatkan seluruh unit kerja sebagai penyedia informasi publik. Jadi ini adalah struktur di mana kita melakukan koordinasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lihat langkahnya ya. Ini yang mungkin lebih teknisnya yaitu terkait pelayanan informasi. Bagaimana sih sebenarnya pelayanan informasi ketika masyarakat ingin ingin mendapatkan informasi, itu mungkin di alurnya ya, alur pelayanan informasinya. Alur pelayanan informasinya ini mungkin di next slide. Minta tolong di next slide. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa pemohon informasi ini bisa meminta informasi kepada DPR melalui PPID. Salurannya itu beragam. Salurannya kita alhamdulillah dibantu oleh teman-teman dari Pustekinfo. Itu ada melalui website ppid.dpr.go.id, bisa juga melalui mobile PPID, dan juga yang teranyar terbaru ini kita ada di aplikasi Cakrawala. Cakrawala ini isinya pelayanan publik yang basisnya ini publik masyarakat. Itu salah satunya ada pelayanan informasi publik, di samping ada 4 pelayanan lainnya. Nah, ini untuk akses yang digital. Kemudian kita pun membuka akses untuk yang datang langsung ataupun bersurat ataupun mau mengajukan email, karena memang tuntutan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, semua akses permohonan informasi ini boleh dilakukan, boleh dilakukan oleh masyarakat. Jadi terserah masyarakatnya mau memilih proses yang mana untuk mengajukan permohonan informasi. Jadi lebih inklusif seperti itu. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke wakil PPID bidang pelayanan, yaitu bagian humas. Jadi bagian humas itu dia wakil PPID bidang pelayanan yang melakukan pelayanan, menerima permohonan informasi, kemudian menganalisis, kemudian mencari informasi tersebut. Yang selama ini suka menghubungi Bapak Ibu, mungkin ngerecokin Bapak Ibu, minta data dan lain sebagainya, itulah wakil bidang pelayanan yang ada di bagian humas. Nah, ini ngecek kalau misalnya datanya lengkap dan data permohonannya ya, misalnya minta risalah undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, itu bisa langsung kita proses. Prosesnya dilihat ada lengkap atau tidak lengkap. Prosesnya ini sesuai aturan perundang-undangan, dia bisa maksimal diberikan informasi tersebut 10 hari kerja. Makanya di surat permohonan kami ke beberapa unit, biasanya kita cantumkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan untuk pemberian informasi ini maksimal 10 hari kerja. Nah, kemudian ketika 10 hari kerja ini pemohon informasi apabila data tersedia, ini bisa kita langsung berikan. Tapi apabila tidak tersedia, ini kita bisa meminta penambahan hari untuk mencari informasi tersebut selama 7 hari. Tapi syaratnya apabila data dan informasi ini tidak dikecualikan atau tidak berada dalam daftar informasi yang dikecualikan di PPID. Nah, kalau misalnya dia termasuk
informasi yang dikecualikan, ini berarti PPID akan membalas permohonan tersebut dengan menyebutkan bahwa informasi yang diminta atau dimohon adalah termasuk daftar informasi yang dikecualikan. Nah, setelah selesai itu, permohon informasi punya dua opsi. Kalau misalnya, kalau diberikan berarti udah selesai. Tapi kalau tidak diberikan, dia punya dua opsi. Sudah selesai karena sudah menganggap bahwa memang ini informasi yang dikecualikan, ataupun pemohon informasi bisa mengajukan keberatan. Keberatan ini yang tadi saya sampaikan ada langsung di atasan PPID, yaitu Sekretaris Jenderal DPR RI. Keberatan ini diajukan dan dalam waktu 30 hari kerja sesuai peraturan perundang-undangan, atasan PPID harus membalas surat pengajuan keberatan tersebut. Entah balasannya adalah tetap pada pendirian bahwa ini adalah informasi dikecualikan, ataukah mungkin dengan pertimbangan dan analisis dari tim pertimbangan, kemudian dari tim wakil PPID bidang keberatan dan sengketa, ini ada pertimbangan lain sehingga bisa diberikan. Jadi itu ada dua opsi. Nah, kalau selesai di keberatan, permohonannya itu juga ada dua opsi, pemohon bisa puas ataupun tidak puas. Kalau tidak puas, pemohon informasi bisa mengajukan permohonan sengketa informasi, tapi bukan lagi ke PPID kita, tapi langsung ke Komisi Informasi Pusat. Nah, setelah masuk pengajuan sengketa tersebut, PPID kita itu hanya menunggu panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat. Nanti Komisi Informasi Pusat yang akan mengundang kita untuk melakukan sidang. Untuk tahun ini kita menghadapi satu kali sidang untuk sengketa, tapi untuk sengketa informasi di tahun 2022. Dan alhamdulillah kita bisa bertahan dengan ketetapan kita bahwa informasi tidak bisa diberikan karena sudah ada aturannya dan kita juga sudah masuk dalam uji konsekuensi tersebut. Nah, oke. Dari pelayanan-pelayanan ini, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa informasi yang boleh diberikan, apa yang tidak boleh diberikan, apa itu uji konsekuensi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa kita lihat dulu. Klasifikasi informasi. Jadi secara garis besar, klasifikasi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu ada 4, yaitu pertama informasi berkala. Informasi ini wajib diumumkan secara rutin atau berkala, entah itu harian, entah itu bulanan, triwulanan, atau tahunan. Tujuannya ini agar masyarakat selalu mengetahui nih kinerja dari lembaga. Nah, ini mungkin paling dekat dengan Bapak Ibu di Biro Keuangan ya, karena di sini ada masuk di kategori berkala, atau biasa kita kalau di DIP itu kita kasih tanda B, itu adalah laporan keuangan, itu masuk di sana. Kemudian ada juga contohnya laporan kinerja, kemudian profil badan publik, kemudian informasi layanan publik. Kalau informasi layanan publik ini jumlah berapa pemohon, berapa yang diberikan, berapa selesai, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berkala. Sederhananya kalau informasi berkala ini memang harus diumumkan. Entah diumumkan di mana, di website kah, atau di sosial media kah, atau zaman dulu mungkin masih ada mading ya, boleh juga di mading. Jadi segala macam tempat itu boleh diinformasikan atau diumumkan. Yang kedua yaitu informasi namanya serta-merta atau biasa kita singkat dengan SM. Informasi ini yang harus diumumkan secepat mungkin apabila menyangkut kepentingan atau keselamatan masyarakat. Biasanya berkaitan dengan kondisi darurat atau hal penting yang harus diketahui oleh publik. Misalnya contohnya itu kalau ada keadaan bencana atau wabah penyakit, gangguan keamanan. Misalnya kalau di kita ini titik kumpul atau apa, kalau ada keadaan darurat langsung cepat diinformasikan. Kemudian kalau ada kebakaran atau ada yang darurat seperti itu. Nah, ini sederhananya ini informasi penting yang harus diumumkan agar masyarakat cepat tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya ini banyak yang serta-merta ini
badan publik yang memang menangani masalah-masalah bencana. Jadi kalau di kita mungkin hanya seputar tentang keamanan dari masyarakat atau publik yang ada di DPR ketika terjadi bencana, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu informasi tersedia setiap saat atau biasa disingkat dengan SS. Informasi tersedia setiap saat, informasi ini tidak harus diumumkan secara rutin, tidak harus berkala, tetapi bisa diminta kapan saja oleh masyarakat. Tidak harus dia diumumkan, tapi ketika ada yang meminta, dia harus diberikan jika ada permohonan tersebut. Contohnya, daftar informasi publik, kemudian mohon maaf, kayaknya di slide ini kebalik ya antara serta-merta dengan setiap saat. Mohon maaf ini dia penjelasannya terbalik. Kalau pasal 10 itu terkait bencana alam, kalau pasal 11 itu terkait daftar informasi publik. Nanti saya akan coba revisi lagi. Jadi contoh dari daftar informasi yang tersedia setiap saat itu kayak daftar informasi publik, kemudian keputusan badan publik, kayak termasuk risalah sebenarnya, risalah, naskah akademik itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat. Namun kalau di DPR karena itu adalah produk utama dari DPR sehingga itu secara cepat masyarakat itu pengen tahu. Jadi dan sudah tepat kita memasukkannya ke dalam website sehingga bisa juga diketahui dengan cepat. Jadi itu termasuk dari kategori tersedia setiap saat ataupun dokumen kebijakan-kebijakan yang lainnya. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu informasi dikecualikan atau kita singkat DIK. Biasa Bapak Ibu sebut DIK, DIP dan DIK. Oke, kalau DIK ini adalah informasi yang tidak boleh dibuka ke publik karena dapat menimbulkan dampak tertentu jika disebarkan. Biasanya ini tentang keamanan, privasi, informasi yang terkait dengan penegakan hukum atau rahasia negara, kekuatan negara, kemudian apalagi perjanjian internal, kemudian informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan. Nah, ini DIK. Sederhananya informasi yang harus dirahasiakan demi keamanan, demi hukum dan perlindungan hak tertentu. Nah, empat klasifikasi ini penting agar keterbukaan informasi tetap berjalan dengan memperhatikan perlindungan kepentingan negara dan hak masyarakat. Nah, bagaimana nih menentukan daftar informasi ini, mana yang DIP, mana yang DIK? Nah, ini caranya yaitu bisa di next slide, yaitu pertama kita tentukan dulu dari masing-masing PPID pelaksana menentukan dulu daftar informasi-informasi apa sih yang dipunyain, yang melekat pada unit-unit tersebut, unit-unit PPID pelaksana. Daftar informasi apa saja yang dimiliki itu di list dalam daftar informasi publik. Nanti kemudian bisa dilihat mana yang informasi kira-kira dikecualikan atau tidak. Itu diusulkan dulu. Biasanya setiap awal tahun itu kita minta Bapak Ibu untuk mengupdate daftar informasi yang ada di unit masing-masing. Nah, kalau beberapa tahun lalu Bapak Ibu itu hanya melis semuanya. Belum menentukan mana yang bersifat publik, mana yang dikecualikan, mana yang berkala, mana yang SS. Itu biasanya kami di PPID yang membantu mengklasifikasi. Oh ini kategorinya B berkala. Oh ini kategorinya SS. Oh ini kategorinya SM. Oh ini kategorinya DIK.
Nah, seperti itu. Nah, biasanya juga kita di awal kita akan coba coaching lagi. Jadi pada saat sambil mengumpulkan, sambil melis, kita akan buat sosialisasi, Bapak Ibu. Informasi publik seperti ini loh, yang dikecualikan seperti ini loh. Kemudian setelah terkumpul, baru kemudian kita lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini adalah list daftar informasi yang kira-kira ini masuk dalam DIK. Di awalnya ini masih perkiraan, karena kita belum bisa menentukan apakah dia DIK ataupun dia DIP, karena ada namanya uji apakah konsekuensi ketika daftar informasi ini dibuka, konsekuensinya apa, kemudian apabila dia ditutup, konsekuensinya juga apa. Nah, kemudian konsekuensinya ini bisa berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun bisa berdasarkan situasi dan kondisi. Seperti terakhir kemarin kita uji konsekuensi DIK itu banyak dari apa namanya kita berkaca dari peristiwa Agustus tahun lalu, di mana pergolakannya itu satu data yang keluar dari DPR itu pergolakannya luar biasa. Jadi mengganggu stabilitas keamanan negara. Sehingga kita memutuskan di tim uji konsekuensi memutuskan untuk daftar informasi ini kita coba keep dulu, kita masukkan ke dalam DIK. Nah, DIK dengan alasan tadi bahwa ketika dibuka ini akan mengganggu kepentingan umum dan stabilitas keamanan negara. Bayangkan kemarin yang Agustus itu chaos di mana-mana ya, beberapa juga rumah dari rumah dari anggota juga ikut masuk dalam pengerusakan seperti itu, sehingga kita juga menjaga. Dan bagusnya lagi, amannya lagi bahwa keputusan DIP kemudian keputusan DIK ini adalah melekat pada badan publik masing-masing. Jadi ini yang menjadi kewenangan badan publik masing-masing. Komisi Informasi tidak akan melakukan intervensi atas keputusan dari badan publik memasukkan kategori satu informasi ke DIP ataupun ke DIK. Mereka menghormati keputusan dari masing-masing badan publik karena mereka percaya dan pahami bahwa setiap badan publik itu punya punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mungkin data A di badan publik A itu bisa dikatakan terbuka, tapi bisa jadi data A di badan publik B bisa dinyatakan tertutup, seperti itu. Nah, nanti setelah selesai uji konsekuensi ini, barulah kemudian kita tetapkan melalui SK Setjen, yaitu penetapan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Untuk tahun-tahun sebelumnya, sesuai peraturan memang hanya di SK PPID, tapi tahun ini kita coba naikkan menjadi SK Sekretaris Jenderal DPR RI. Nah, ini terkait pengelolaan informasi. Jadi nanti mungkin untuk klasifikasi DIP dan DIK mungkin nanti Bapak Ibu sudah bisa pahami. Kemudian selain pengelolaan, kemudian klasifikasi, kita juga ada monitoring. Monitoring. Yang pertama monitoring evaluasi oleh KI Pusat. Monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat ini memang dilaksanakan tiap tahun untuk mengukur kualitas keterbukaan informasi publik secara nasional. Mereka melihat badan publik A, B, C, D ini bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasinya. Ini sebenarnya juga sebagai ukuran keberhasilan dari mereka. Semakin banyak kategori badan publik yang informatif itu kategori tertinggi dari klasifikasi keterbukaan. Ini berarti menandakan bahwa kerja mereka juga kerja mereka terkait pengawalan keterbukaan informasi publik ini bisa dikatakan berhasil. Jadi mereka juga mendorong setiap badan publik untuk bisa maju untuk bisa mendapatkan kategori informatif. Dan alhamdulillah sudah 5 tahun berturut-turut PPID kita di Satjen DPR RI ini mendapatkan kategori informatif. Sudah dari sejak 2021. Nah, tahun ini kita akan menghadapi monitoring lagi ini di sekitar Triwulan 3. Triwulan 3 ini kita mulai lagi untuk dilakukan monitoring.
Jadi dari awal tahun kita udah mulai prosesnya untuk perbaikan, DIP-DIK-nya dimutakhirkan, kemudian di awal semester 2 ini kita juga sudah dievaluasi terkait informasi yang berkala. Kemarin kami juga mengisi beberapa pertanyaan terkait informasi berkala apakah sudah masuk di website, baik di website DPR RI maupun di website ppid.dprgo.id. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi internal. Ini adalah inisiasi kami dari Sekjen DPR RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi internal. Walaupun sebenarnya dari KI sendiri ini sejak beberapa tahun belakang sudah memberikan masukan terkait pelaksanaan pemantauan internal. Nah, kami pun sudah melakukannya untuk 3 tahun belakang ini, walaupun pernah juga tahun-tahun sebelumnya kita melakukan, cuma ini ada 3 tahun ini adalah 3 tahun yang kita lakukan secara perbaikan dengan dilengkapi dengan Persekjen, dilengkapi dengan SK Pedoman, kemudian dengan tim-tim penilai ataupun tim juri dari internal kesekjenan. Jadi ini sebenarnya untuk kalau kami bilang sih ini pemanasan sebelum menghadapi monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat. Jadi pun pertanyaan-pertanyaan dari yang ada di pemantauan dan evaluasi internal ini mengarah pada pertanyaan-pertanyaan nanti yang ada di monitoring dan evaluasi, walaupun hanya sebagian kecil, karena memang tidak bisa kita pukul rata juga ya, semua unit ini harus sama persis karena juga karakteristiknya yang berbeda-beda. Makanya setiap tahun kita selalu membuat klasifikasi kelompok dari dari PPID pelaksana, walaupun mungkin ada yang masih kurang-kurang cocok dikelompokkan, tapi ini sebisa mungkin kita melihat kesamaannya. Jadi kalau yang tahun ini kita klasifikasinya seperti tahun lalu, yaitu kelompok AKD komisi, AKD non komisi, dan kelompok kesekjenan. Mungkin yang kelompok kesekjenan ini yang masih nano-nano di dalamnya, mungkin nanti kita bisa bisa pertimbangkan lagi mungkin tahun-tahun depan mungkin untuk bisa diklasifikasikan lebih mendekati lagi. Kemudian evaluasinya juga ini kita selain monitoring KI, kemudian pemantauan dan evaluasi internal, kami juga meminta masukan dari masyarakat melalui pengisian SKM. SKM awalnya kita berdiri sendiri SKM-nya, tapi udah 2-3 tahun ini kita menginduk kepada SKM yang dikelola oleh teman-teman dari Pusaka. Dan alhamdulillah nilainya lumayan juga lumayan bagus dengan nilai kalau nggak salah sangat baik untuk tahun 2025. Nah, inilah sedikit terkait bagaimana pengelolaan pelayanan informasi di DPR RI, di PPID Sekjen DPR RI. Kemudian nextnya mungkin kita akan melakukan penguatan ya, karena kita melihat ekspektasi publik yang semakin tinggi, kemudian dinamika politik yang cepat berubah, kemudian banyak banget lah dinamika yang ada di lembaga kita, sehingga kita harus terus melakukan inovasi dan penguatan layanan yang secara menyeluruh. Kemudian kita juga memperkuat hubungan kita dengan kita mengadakan forum konsultasi publik misalnya dengan masyarakat, dengan NGO, juga menguatkan hubungan dengan teman-teman PPID pelaksana, dengan adanya juga grup koordinasi PPID di Sekjen DPR RI ini, kami juga berharap sebenarnya bisa membangun hubungan lebih baik lagi. Kemudian tujuan dari ini semua, langkah-langkah ini, tujuan semua ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, tentunya pelayanan informasi publik yang lebih adaptif, lebih cepat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan
Terakhir mungkin menurut saya tantangan terbesar hari ini bukan soal kekurangan informasi, tetapi karena banjir informasi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Biro juga di era keterbukaan, di era sosial media, semua orang pakai, semua ada di tangan mereka. Satu informasi yang salah bisa menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi dari instansi secara resmi. Karena itu, di sini jugalah nanti ke depannya PPID bukan hanya pengelola informasi, tapi juga kami berharap bisa menjadi penjaga kredibilitas dari informasi tersebut. Nah, penutupnya saya ingin memberikan satu pemikiran sederhana ya. Jadi seperti ini, keterbukaan informasi ini bukan tentang membuka semua hal, tapi tentang menghadirkan negara yang dapat dipercaya. Karena demokrasi itu tidak dibangun hanya di ruang sidang, tapi juga melalui akses informasi yang adil bagi masyarakat. Dan ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka tidak hanya menjadi penonton demokrasi, mereka menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri. Maka tugas kita bukan hanya melayani permintaan informasi, tetapi membangun kepercayaan publik. Karena pada akhirnya informasi yang terbuka akan melahirkan partisipasi, partisipasi akan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan ini adalah fondasi utama di lembaga kita, khususnya di DPR RI. Mungkin sekian materi saya pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin diskusi, boleh silakan. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Nanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah atas pemaparannya yang sangat menarik. Tadi disampaikan bahwa di tengah banyaknya informasi yang berada sekarang di tangan kita melalui sosial media dan lain sebagainya, maka peran dari PPID ini semakin penting untuk menjaga kredibilitas informasi, khususnya yang berkaitan dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dan DPR itu sendiri. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk membuat diskusinya semakin menarik. Kepada rekan-rekan hadirin yang ingin bertanya, mungkin kami persilahkan. Bisa dibantu dengan raise hand atau bisa langsung bertanya mungkin Bapak Ibu. Pertanyaan di itu Mbak Nanda di chat. Oh iya. Di sini Mbak ada pertanyaan dari Mbak Nala dari bagian arsip. Di sini Mbak Indah, dalam praktiknya terdapat irisan antara layanan informasi publik dengan kebijakan kearsipan, terutama terkait pengelolaan, akses hingga keterbukaan informasi arsip. Menurut pandangan Mbak, bagaimana cara menyelaraskan kedua aspek tersebut agar pelayanan informasi publik tetap optimal namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip kearsipan dan keamanan informasi? Mungkin itu dulu Mbak Indah, bisa dijawab pertanyaan dari Mbak Nala dari Baik, bagian arsip. baik. Terima kasih eh Mbak Nala ya, Mbak Nala dari Arsiparis. Betul banget ya Mbak Nala ya, bahwa memang prakteknya ini memang kadang ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tapi di sini peran kami di PPID sendiri, makanya kita membagi dari revisi beberapa kali struktur PPID ini, kita merevisi. Di situ kami sudah memasukkan apa namanya wakil PPID bidang kearsipan, itu adalah bagian arsip di DPR RI. Nah, pun ketika kita melakukan penyusunan DIP, kemudian penyusunan DIK, teman-teman arsip pasti kami minta masukannya terkait bagaimana khususnya ya pada masa retensi ataupun masa aktif dari sebuah berkas yang dimiliki oleh suatu unit. Jadi di sini kita sebenarnya memang juga perlu terus melakukan kolaborasi, kemudian terus melakukan, mungkin kita butuh apa ya Mbak Nalaya, kayak pertemuan ya, bahwa
dari sisi mana sih sebenarnya keterbukaan itu dalam sisi administrasi kearsipan seperti apa, sampai sejauh mana kearsipan ini bisa mengakomodir keterbukaan informasi publik. Jadi seperti itu. Jadi dengan memasukkan unit-unit tertentu yang berkaitan langsung dengan informasi publik, ini saya rasa ini sebagai langkah awal untuk bisa menyelaraskan antara khususnya ya antara praktek kearsipan dengan praktek keterbukaan informasi. Kami pun sangat terbuka ya ketika informasi A ini dinyatakan tertutup di bagian arsip. Ada beberapa ya, beberapa informasi walaupun secara aturan, secara regulasi itu tidak tertutup, tapi karena ada aturan atau ada arahan dari pimpinan sehingga memang harus ditutup dan kami sangat menghargai keputusan dari unit apabila memang mengatakan bahwa informasi tersebut belum bisa diberikan seperti itu. Dan partisipasi dari arsip pun kami rasa cukup luar biasa ya karena sering membantu kami dan sangat membantu dalam pemberian informasi, kemudian harus ada di mana nih informasi ini ketika informasi tersebut masih bersifat aktif ataupun sudah pindah beralih ke dari unit kemudian ke bagian pengarsipan seperti itu. Seperti itu sih menurut saya sendiri, menurut kami ya untuk bisa mengkolaborasikan ini teman-teman arsip masuk dalam tim di PPID, di struktur PPID sendiri dengan jabatan wakil PPID bidang kearsipan ini sudah langkah awal untuk membuka jalan penyelarasan antara informasi yang informasi publik dengan aturan-aturan kearsipan. Mungkin itu, Mbak. Baik, sebelumnya pada para peserta saya mau mengingatkan di kolom chat sudah ada link absen mungkin untuk mengisi link absennya. Dan selanjutnya nih di kolom chat juga ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Ibu Mustikawati. Di sini pertanyaannya proses pembahasan undang-undang kan termasuk ke dalam DIP. Apakah proses pembahasan undang-undang untuk rapat tertutup kemudian jadi masuk ke DIK? Bagaimana pertimbangannya Mbak? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Oke. Indah. Baik, makasih Mbak Nanda dan Mbak Mustikawati atas pertanyaannya. Kalau kita melihat pada proses pembahasan undang-undang ya, kita harus melihat lagi proses secara utuhnya, mulai dari tahap penyusunan, kemudian bukan penyusunan yang pertama ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pada tahap akhir. Nah, ada tahap-tahap di mana sebuah undang-undang itu kalau dalam undang-undang keterbukaan itu masih bersifat prematur. Jadi ada yang bersifat prematur, kemudian ketika ketika dibuka ini akan mengganggu proses pengambilan keputusan sehingga ada beberapa informasi yang ketika dia masih dalam proses pembahasan itu sebaiknya dilakukan uji konsekuensi ataupun kita nyatakan tertutup. Kecuali memang dia dari awal dinyatakan bahwa informasi tersebut, rapat tersebut bersifat tertutup. Jadi dari awal sampai akhir tidak perlu lagi kita debatkan apakah ini masuk DIP, apakah DIK karena kita mengacunya pada bahwa informasi ini bersifat tertutup sehingga tidak boleh diberikan kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya di aturan perundang-undangan bersifat tertutup ini bisa jadi dibuka apabila dia tidak bersifat rahasia. Bersifat rahasia apa? Boleh dibuka di Undang-Undang KIP di pasal 17. Di situ ada kategori-kategori rahasia. Tapi karena kebijakan untuk keterbukaan, kebijakan tadi saya beralih lagi, kebijakan pengambilan DIP, pemutusan DIP ataupun DIK ini adalah di dalam ranah badan publik kita sendiri, sehingga ketika kita memukul rata semua rapat yang bersifat tertutup, ini adalah DIK, ini adalah langkah awal pengamanan dari data kita. Karena jangan sampai kita memberikan data atau informasi juga yang
akhirnya bisa merugikan dari lembaga kita sendiri seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Mustikawati. Baik, terima kasih Mbak Indah. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang hadir di Zoom? Oke, baik. Izin, Kalau tidak ada, ada ada? Mbak Nanda, izin Mbak Nanda. Oh ya, silahkan Pak Edi. Ya, tadi menindaklanjuti itu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Tadi juga sudah dijelaskan ya banyak data-data atau informasi yang kita dikecualikan di DPR RI ya. Terutama yang banyak menimbulkan kegaduhan ya seperti yang tadi Mbak ceritakan di tahun apa di bulan Agustus yang lalu tuh banyak kalau diinformasikan akan menimbulkan kegaduhan gitu. Nah, sedangkan kita ini sendiri kan di DPR juga ada permintaan data atau informasi publik tentang kemarin ya tentang data-data keuangan lah katakanlah gitu ya. Nah itu kan sampai Sekjen DPR RI itu disurati 2 kali ya sama Ombudsman atau apa ya kemarin yang saya dengar infonya gitu ya. Nah gitu bagaimana kita menyikapinya gitu Mbak. Sedangkan kita harus diminta terus, sedangkan kalau kita berikan tadi menimbulkan kegaduhan gitu. Solusi apa sih yang harus kita lakukan gitu. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Nanda, langsung aja. Ya, silahkan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Betul banget Pak. Betul tahun lalu itu kita sampai 2 kali ya lebih disurati dari ICW kalau nggak salah terkait permintaan data dan informasi terkait keuangan ya. Kemudian informasi itu juga diminta terkait real pendapatan dan lain sebagainya, dasar hukum pemberian gaji dan lain sebagainya kepada anggota DPR. Dan kita ketahui bersama bahwa pada saat itu memang situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk bisa memberikan informasi, walaupun informasi tersebut ada beberapa yang sudah masuk ke media sosial kita. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, bahwa kami berusaha untuk bisa memberikan penjagaan terhadap informasi-informasi tersebut. Sampai pada akhirnya ini permohonan informasi ini pun tetap kita tidak berikan karena memang hasil dari uji konsekuensi teman-teman di tim uji konsekuensi. Kita punya tim uji konsekuensi ini terdiri dari beberapa unit di Kesekjenan yang memang membidangi masalah hukum, masalah kebijakan, dan sebagainya. Sehingga pada saat pengambilan keputusan di tim uji konsekuensi ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang kita tidak masalah, Pak, ketika kita tidak memberikan, karena kita punya alasan yang jelas. Ketika berkas-berkas tersebut sudah masuk dalam kategori DIK, kita punya pegangan yang kuat bahwa instansi kami tidak akan memberikan informasi tersebut karena sudah masuk di ranah DIK. DIK-nya apa? Ada tertera uji konsekuensinya. Nanti batasnya mungkin sampai di situ, Pak. Tapi nanti ketika pemohon informasi yang tadi saya sampaikan di alur pelayanan, ketika pemohon informasi merasa keberatan ataupun merasa tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu bisa mengajukan sengketa. Nanti di sengketa pun baru kemudian akan diuji kembali apakah uji konsekuensi yang sudah kita lakukan ini sesuai atau tidak. Nah, ranahnya Komisi Informasi baru masuk pada saat sengketa. Jadi untuk saat ini untuk pengamanan data untuk melihat maslahat yang lebih baik, yang lebih besar, itu kita pasti punya reasoning terkait uji konsekuensi ini, sehingga ketika ada yang melakukan permohonan informasi, kemudian dilihat datanya ini kira-kira akan mengganggu stabilitas negara, keamanan, dan lain sebagainya, ini sangat tidak masalah ketika kita melakukan uji konsekuensi dan memasukkan berkas-berkas tersebut ke dalam DIK. Namun mungkin bisa dilihat lagi, Pak, dipilah-pilah lagi mana sih sebenarnya yang bisa mengganggu, mana yang data-data yang sebenarnya tidak masalah. Misalnya seperti kemarin dimintakan data yang peraturan
kenapa gaji DPR A, B, C, D, kenapa ada dapat honor A, B, C, D, itu peraturannya apa? Itu kan internal yang tidak boleh, maksudnya bukan ranah publik untuk bisa mengaksesnya, bukan ranah publik untuk bisa apa namanya eh tidak ada tidak ada kepentingan apapun di dalamnya, sehingga harus mendapatkan informasi tersebut. Apakah dia auditor kah atau apa? Itu pun tidak ada. Kecuali kalau memang dia adalah auditor dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau misalnya hanya untuk permintaan karena hanya tidak ada dasar hukumnya seperti itu, bukan dasar hukum ya, maksudnya tidak ada kepentingan yang krusial, ini sebisa mungkin kita tidak perlu memberikan informasi tersebut. Karena balik lagi, ketika informasi tersebut diberikan, apa dampak ketika dia informasi tersebut menyebar seperti itu. Jadi kita melihat juga dari sisi itu. Dan kalaupun kemarin juga kita sudah berkonsultasi ya, beberapa kali kita konsultasi dengan Komisi Informasi. Mereka pun sepakat dengan keadaan dinamika yang ada di DPR, bahwa memang tidak bisa semuanya apa namanya disamaratakan. Tidak bisa kemudian di lembaga A datanya terbuka, di lembaga kita datanya harus terbuka, tidak. Tapi kita melihat lagi sisi-sisi yang kemudian bisa merugikan dari keamanan, lebih tepatnya keamanan negara. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih penjelasannya. Iya. Baik, apa ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka hadirin sekalian dengan selesainya Nanda, sesi masih tanya. ada di kolom chat satu lagi. Oh, masih ada ya? Satu. Oke. Oh, baik Mbak. Ini ada dari Mbak Santi dari bagian pengelolaan jabatan fungsional. Ini ada 2 pertanyaan nih Mbak Indah. 1, Komisi Informasi Pusat itu siapa? Sengketa yang tadi disampaikan di tahun 2022 tadi dibahas, tahun 2022 prosesnya cepat atau lama ya Mbak? Apakah baru ini yang sampai kepada Komisi Informasi Pusat? Lalu pertanyaan keduanya, bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik? Di mana kita bisa mendapat nilai sangat baik dan sudah informatif, tapi masih banyak masyarakat yang merasa sulit mendapatkan informasi publik, khususnya terkait dengan kinerja anggota dewan. Mungkin bisa dijawab, Bu Indah? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nanda, terima kasih Mbak Santi. Jadi kalau Komisi Informasi Pusat itu adalah lembaga ya independen yang memang atas amanah dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini hadir. Mereka bertempat di Jakarta Pusat. Mereka adalah mereka lah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Mungkin bisa dicek nanti di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mereka yang melaksanakan sidang sengketa ketika ada informasi yang seperti tadi saya sampaikan, masyarakat tidak mendapatkan informasi sesuai yang dia minta, entah itu alasannya seperti apa, kemudian setelah proses-proses keberatan dan kemudian bisa mengajukan sengketa. Jadi itu adalah lembaga publik juga independen. Kemudian yang tahun 2022 itu sebenarnya itu permintaannya saya agak lupa ya Mbak, walaupun saya yang ikut sidangnya. Prosesnya itu sudah sesuai dengan yang kami pahami, bahwa prosedur pelaksanaan pelayanan informasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tadi 10+7. Cuma pada pelaksanaannya mungkin pemohon informasi merasa tidak puas, Kamu udah buat rating gulasan? sehingga kemudian mengajukan keberatan dan mengajukan sengketa di Komisi Informasi Pusat. Prosesnya seperti apa di Komisi Informasi Pusat? Kami diundang untuk memberikan klarifikasi. Pemohon dan termohon diundang, kemudian dimintakan data-datanya,
apa yang sudah dilakukan dari sisi pelayanan tidak ada masalah di PPID Sekjen DPR RI. Kemudian yang masalahnya dari sisi mereka karena mereka tidak hadir pada saat persidangan. Jadi sehingga tidak bisa menguatkan dari sisi apa namanya sisi gugatan mereka. Dan begitupun di sidang kedua seperti itu. Jadi dengan aturan perundang-undangan juga, aturan kerja dari apa namanya sidang sengketa ini bisa dibatalkan tuntutannya tersebut. Walaupun secara administrasi pelayanan di sisi kita itu sudah tidak ada masalah juga. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik? Ini kami punya sosial media PPID. Kami selalu melakukan update informasi, bagaimana cara mendapatkan informasi, bagaimana bahkan mengakses website. Ketika websitenya berubah, kami pun memberikan tutorial cara mencari risalah, cara mencari naskah akademik. Kami memberikan tutorial yang lengkap di sosial media kami. Kenapa kami pakai sosial media Instagram? Karena memang paling banyak penggunanya Instagram, kemudian yang paling mudah diakses di masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian di mana kita mendapat nilai sangat baik dan sangat informatif, tapi masih banyak dari pemohon informasi ini kan kita dapat pemohon informasi lebih dari 500 ya. Pernah kita 1000 pemohon informasi, 700 pemohon informasi yang tidak mendapatkan informasi itu tidak lebih dari 5%. Jadi pada dasarnya semua informasi itu bisa kita berikan. Cuma hanya sebagian kecil yang tidak bisa kita berikan, itu pun karena alasan keamanan. Lebih kepada keamanan, bukan karena alasan yang lain-lainnya. Ataupun mungkin alasan juga yang kita tidak berikan karena belum selesai didokumentasikan oleh teman-teman perisalah, mungkin seperti itu. Jadi hanya sebagian kecil. Saya bukan mau defense terhadap nilai-nilai kami, tapi ini kan ada penilaian, bukan hanya perolehan informasi yang dinilai, tapi ada proses dari proses pengelolaan informasi tadi. Yang tadi saya sampaikan, ada pengelolaannya juga, ada kemudian apa yang diukur bukan hanya berapa jumlah yang diberikan kepada masyarakat, tapi mulai dari proses awal, mulai proses dari niat baik untuk bisa mengelola informasi itu pun juga dinilai, termasuk yang pemutakhiran DIP, pemutakhiran DIK, aktif di sosial media menginformasikan kepada masyarakat, itu pun juga dinilai. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, Baik. seperti itu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mbak Indah. Nih ada lagi nih Mbak dari administrasi BMN dengan Pak Komar. Mau tanya Mbak, kalau seandainya dari informasi unit bagian data informasi unit bagian kita ada yang keluar dan diketahui oleh publik, apa yang harus kita lakukan dan proses pengaduannya seperti apa? Mungkin bisa dijelasin Mbak Indah? Oke, kalau dari pertanyaannya ini mungkin maksudnya data informasinya bocor gitu ya Pak, Ibu ya? Ya, ada Ya. yang keluar gitu. Bocor ya. Kalau seperti itu, apa ya, kemarin kita beberapa kali ya dapat keterangan itu, pernah satu kali ya ada data bocor, belum ada, tapi itu pun sebenarnya bukan dari pihak kita ya, tapi ada mungkin karena dalam rapat tersebut ada yang menginformasikannya atau apapun seperti itu, atau mungkin ada yang tidak sengaja seperti itu. Kalau untuk pengaduannya sendiri itu kan bukan ranah dari kita yang mengadukannya, data saya bocor loh, enggak. Tapi mungkin kalau itu pengaduan itu adalah dari masyarakat yang mengadu, saya tidak dapat informasi nih, atau saya diperlakukan tidak adil nih dalam pelaksanaan pelayanan informasi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada data kita yang bocor ya, mungkin itu bisa kita lakukan klarifikasi bahwa data tersebut belum bersifat final, mungkin seperti itu. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah terjadi seperti itu dan di counter belum bersifat final sehingga belum, ataupun mungkin ketika kita mengcounter tiba-tiba
apa namanya ya, kita perlu pertimbangkan juga apakah perlu kita tanggapi atau tidak. Jadi ini banyak opsi ya. Jadi tergantung nanti bagaimana kebijakan dari pimpinan, apakah data tersebut perlu kita klarifikasi atau tidak, ataupun seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya, Mbak. Baik, bagaimana Pak Endang? Apa ada pertanyaan lebih lanjut? Sepertinya udah Kalau cukup. pengaduan bisa masuk, kita pengaduan semuanya berpusat di bagian pengaduan ya, bisa ke pengaduan.dpr.go.id ataupun ke lapor.dpr.go.id ya. Jadi semua pelayanan pelayanan publik termasuk PPID pun kalau misalnya mau melakukan pengaduan, kita arahkan ke pengaduan yang ada di DPR. Seperti itu Mbak Nanda. Baik, terima kasih Winda. Sepertinya udah lumayan jelas banget tadi penjelasannya. Ya. Apa ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kayaknya udah cukup ya. Jadi hadirin sekalian, dengan selesainya sesi tanya jawab pada pagi hari ini, maka berakhir juga kegiatan sharing session Jumat pagi Biro Keuangan. Terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber Mbak Indah atas partisipasinya yang sudah memberikan informasi-informasi yang sangat berharga dan bertujuan untuk memastikan agar kita lebih aware dengan PPID di lingkungan Sekjen DPR RI. Sebelum acara ini resmi kami tutup, izinkan kami untuk Bapak Ibu untuk bisa membuka fitur kameranya karena akan dilakukan foto bersama. Setelah itu sudah cukup untuk klarifikasi interpretasi. Ibu makan apa? Ikut ke sana atau mau dicatat aja? Terima kasih Mbak Bening. Iya, mau lihat ke sana. Sudah Mbak Chelsea, kalau itu baik. Dengan selesainya acara foto bersama, maka rangkaian acara hari ini juga telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Semoga seluruh informasi yang disampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Indah. Makasih. Makasih.